Mau ini jadi lu pernah jalan لأن الحسنة تمحها خالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم، صدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرباته وأهل بيته أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وخصوصا على هذه النية جماعة مجلس بيت أحمد بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Dah dibuka semua bab Toharoh ya. Sudah dapat? Iya, Pak. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Faslun fi syurutit taharah. Kita masuk ke pasal tentang syarat-syarat bersuci ya. Ini masih santai lah, masih nggak gampang juga sebenarnya bagi yang nggak fokus. Kalau yang fokus gampang insyaallah. Yang berbahan, bangun loh. Syurutut taharatil Islam wa tamyiz wa adamul mani' min wusulil ma'i ilal mawsuli wassailan. Syarat-syarat sahnya taharah yakni beragama Islam ya, taharah. Pada nama orang taharah berarti bersih atau suci ya. Taharah, fitriyah taharah misalnya, isma taharah atau nofi taharah ya, ini suci ya. Syarat-syaratnya, syarat-syarat sahnya. Jadi syarat, perhatikan baik-baik, syarat itu hal-hal di luar gerakan bersuci, nah, di luar gerakan bersuci. Jadi kalau ditanya syarat, mana ada syarat nanti kita jawab membasuh tangan Pak, misalnya wudu kan. Apa syarat-syarat wudu yang pertama misalnya membaca niat tadi ya. Nah, dibedakan. Syarat itu sebelum gerakan, sebelum rukun. Nah, itu namanya syarat. Kalau rukun nanti itu gerakan-gerakannya. Nah, yang pertama bersuci. Ya, syarat sahnya, syarat-syaratnya bersuci yakni yang pertama Islam, beragama Islam. Semuanya kita Islam. Yang kedua tamyiz. Tamyiz bisa bedakan yang bengkok mana, yang lurus mana, hitam mana, putih mana, baik mana, buruk mana. Tamyiz. Atau sudah baligh. Ya, sudah baligh. Nah, kita udah balik semua nih. Di MBA belum ada, anak tengok bocil yang di bawah, bocil SD yang ngaji di sini belum ada. Minimal SMP kelas berapa paling muda sini? Kelas 8 ya. Ada yang kelas 7? Ada. Biasanya kelas 8 paling muda sejauh ini. Ya. Karena di bawah kelas 8 dia nggak bisa akses Google Meet, nggak tahu dia caranya. Google Meet apa sih? Zoom apa sih? Kemudian wa'adamul mani' min usulil ma'. Ya. Tidak ada penghalang air sampai ke
kita yang ingin dicuci. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada cat, tidak ada kutek yang umumnya yang nggak bisa tembus air ya. Cat itu biasanya cat tembok nih, tidak bisa tembus air kalau udah kering. Lem seton, ada lem setan di sana namanya. Lem Korea apa namanya di sana? Di sini lem setan namanya. Lem setan, lem apa lagi yang enggak apa tato, sebagian tato ya. Kemudian carilah yang rasanya dia tidak tembus oleh air, maka itu tidak sempurna daripada syaratnya. Kalau syarat tak terpenuhi, tidak sah. Syarat tidak terpenuhi, tidak sah. Hilang salah satu syarat ini, maka tidak sah apapun jenis sucinya. Mau dia berwudu ya, mau dia mandi di wajib misalnya, mau mandi besar sama aja ya. Jangan ada yang menghalangi. Tapi kutek ada yang terbaru pula, pabriknya mengolah kutek yang bisa tembus kalau dibawa berwudu. Jadi ada, carilah, tapi pastikan betul-betul itu kuteknya kutek syariah, kutek syariah. Atau di Shopee ada, atau biasanya kalian di sini ada yang jual. Kalau jual itu biasanya anak-anak yang udah ngaji gercep tuh beli kutek yang begitu tuh. Tapi kalau kamu berbohong atas produknya, kamulah tanggung jawab atas tidak sahannya kawan kamu berwudu itu atau bersuci tadi ya. Kemudian ilal maksuli wasailan, dan airnya harus dialirkan ke anggota tubuhnya. Jika hanya diusap saja dengan kain, hal itu tidak cukup ya. Hal itu tidak cukup. Masalah kutek anak rasa nggak bisa nomor apa ya pokoknya. Ya, anak pernah nengok kutek yang kutek yang bisa memang jadi apa sih namanya, diolah yang untuk bisa nggak tahu lah kita ya. Tapi ada yang bahas itu, ulama ada yang membahas seputar kutek tersebut. Carilah di mana kutek yang merekomendasikan itu. Kalau lipstick masih bisa mengalir air ya. Anda pernah memesan lipstick dari Ubabah Nur, istri Habib Umar, dari kawan Ana yang di Tarim. Cuma 2 Ana beli pula. Itu emak sama bini. Lipstick yang dibuat bukan konon, kata teman Ana ya, dibuat sama santri-santri Baitul Zahra. Lipstick yang diperbolehkan lah, yang tidak mencolok warnanya ya. Tapi ini nggak ada urusan sama bersuci, Anda cuma promosi aja. Wa ayyakunal ma' mutahhiran bi alla yaslub ismuhu bi mukhalatatin tahirin yastaghnil ma' anhu. Dan harusnya air yang digunakan itu mensucikan. Suci mensucikan. Air apa tuh yang mensucikan? Air tanah. Air suci yang mensucikan air tanah. Kemudian air apa lagi? Air hujan ya. Air sungai. Air mana lagi? Air danau. Air yang suci mensucikan. Banyaklah lagi. Air mata air, ya air mata air sudah jelas itu. Air tanah ya. Air tersebut ya air tersebut tidak bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah namanya. Perhatikan. Ini mana ya, contohkan ya. Kamu ngambil gayung lah. Ngambil
Itu maksudnya. Air yang tidak bercampur dengan sesuatu yang dapat mengubah namanya. Nah, kamu ngambil gayung untuk uduk, tapi kamu campur air kopi, kamu campur air teh sampai berubah warnanya, maka ini tidak mensucikan lagi. Dia suci tapi tak mensucikan. Lalu gimana? Perhatikan baik-baik, ini ada dua kaidah di sini. Kamu ngambil gayung, tapi masuk air kopi, tapi warnanya nggak berubah, bau nggak berubah. Untuk sederhananya, kata para guru kita, kamu panggilkan satu temanmu, kamu tebak ini air apa kira-kira, apa yang tercampur di dalam air ini. Ditengoknya, dicium, di aromakannya, diciumnya, sepertinya tidak ada campuran, kata dia. Nah, maka itu tetap air suci mensucikan. Nah, paham? Jangan sampai salah paham ya. Anda ulang, ini air gayung, di gayung ada air lah, air dari keran kamu ambil, masih suci mensucikan. Kemudian kamu masukkan air teh. Nah, tidak berubah warna, tidak berubah bau. Kamu panggil kawanmu, ini kira-kira apa campurannya bro? Tengok air biasa ini tak ada campuran katanya. Nah, maka masih air suci mensucikan. Walaupun kamu dengan sengaja masukin tadi air teh, air kopi yang kamu pakai wudhu. Ya, paham ya? Nah, jadi kamu ke kamar mandi nggak perlu risau. Misal nih, di kamar mandi sabun. Nah, sabun kan merubah zat air. Kalau berubah warna airnya, kemudian baunya juga berubah, rasanya nggak terlalu penting lah. Ada orang mau menjilat air, jangan dipoto ya. Ada orang mau menjilat merasakan air lah, bau dan warnanya. Kamu lagi mandi, masuk air sabun ke bak mandi itu, tapi warnanya tidak berubah, kemudian aromanya, baunya tak berubah, nah, itu masih air suci mensucikan. Tapi kalau udah banyak, udah ada busa-busanya, kamu udah tahu, kalaupun kamu panggil kawanmu, ini air apa? Ini air yang bercampur dengan sabun, kata kawan, maka tidak mensucikan lagi. Airnya suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, tidak bisa dipakai untuk berwudu ya. Nah, semoga sampai di sini paham. Oke. Nah, disebutkan di sini misalnya bercampur dengan teh, dengan kopi, dengan sirup, sehingga air itu berubah namanya menjadi air teh, air kopi, air sirup. Nah, ada beberapa poin ya. Yang pertama, bercampur dengan minyak tanah. Berarti kan bercampur dengan minyak tanah dan sejenisnya tidak masalah, sebab bisa dipisahkan. Nah, jadi kan minyak goreng, anggap minyak goreng kalau kamu pakai wudhu tak sah kan. Tapi air yang bercampur dengan minyak goreng, kamu bisa memisahkannya. Karena minyak tanah, minyak goreng, bensin itu tidak bisa menyatu dengan air. Jadi kamu masih bisa melihat yang mana air yang betul-betul air mensucikan, suci mensucikan, dan mana air yang sudah bercampur bensin. Kamu pisahkanlah bensinnya, atau minyak makannya, atau minyak goreng, ataupun ini tadi apa, minyak tanah, kamu ambil airnya. Nah, ini jadi agama ini gampang sekali kalau kita belajar. Hanya saja kita sejauh ini banyak risau apa, misalnya habis lagi satu contoh lagi, biasa was-was itu. Kamu di kamar mandi, anggap saja supaya nggak keliru ya. Kamu di kamar mandi itu dua kamar mandimu, satu untuk buang air, satu memang khusus untuk bersuci atau khusus untuk mandi, nggak ada toilet, dan kamu di situ nggak buang air. Kemudian kamu punya ember kecil, rendah dia, rendah. Ketika kamu ambil dengan gayung,
masuk lagi ke dalam ember yang saya bilang tadi di sini. Nah, apakah wudunya sah? Wudunya tetap sah karena tidak merubah daripada zat air tersebut, tidak merubah apa namanya, tidak banyak jumlahnya. Nah, kecuali ini keran, ini ember, memang keseluruhannya ke situ, ke ember kamu wudu. Nah, nanti kamu mau sholat asar, tadi kamu sholat zuhur tuh anggap, sekarang mau sholat asar, kamu ambil air yang di ember tadi tuh, ya itu tidak bisa, tidak sah wudunya. Airnya suci tapi mensucikan, tapi afdol untuk mandi air bekas air wudhu tuh, wah mantap tuh untuk mandi, untuk obat segala penyakit, bahkan kata Rasulullah SAW, bahkan kalau bisa diminum. Ana pernah nyuruh murid ana gatal-gatal, ana suruh dia berwudhu ya sebelum zuhur, tampung air wudhunya, diminumnya sedikit aja, nggak yakin dia ya. Jadi insyaallah siapapun yang ada penyakit, nah coba minum bekas air wudhunya sendiri. Ini dari Rasulullah, bukan dari saya. Kalau ini cuma lisan yang menyampaikan, lisan ini hanya lisan yang lemah, cuma kita menyampaikan ulang apa yang dahulu Rasulullah katakan ya. Nah, jadi amalkan. Ana sering juga bekas wudhu tuh ana mandikan. Nah, bekas air wudhu, betapa bersihnya lah, betapa kita niatkan baik untuk air tersebut, bekas kotoran dosa kita berjatuhan di situ. Nah, kemudian kita niatkan mandi untuk menghilangkan penyakit, mau penyakit zahir mau penyakit batin, insyaallah Allah hilangkan selagi punya niat kita mandi tersebut untuk menghilangkan penyakit, mau penyakit zahir maupun batin. Amalkan. Nah, contoh hari ini hari Jumat hujan, tapi ini dah malam, dah termasuk Sabtu, misalnya ada di mana-mana hujan, nah, bisa kamu tampung tuh air hujannya tanpa perantara, nggak kena daun, nggak kena tiang listrik, nggak kena seng genteng rumah misalnya, langsung dari air hujan murni kamu tampung pakai air. Nah, kamu bacakan Fatihah 7 kali, ayat kursi, al-ikhlas, an-nas, al-falaq, dan kamu niatkan apapun kamu, misalnya yang udah menikah di sini belum diberi keturunan, nah semoga diberi keturunan. Yang penyakitnya lama nggak sehat, nah, minum air hujan di hari Jumat. Mau cerdas, mau pintar, mau cepat ngafal, minum, niatkan itu. Insyaallah Allah mudahkan. Ini resep ana kemarin nih, sebelum istri ana pas ana awal-awal nikah dulu, udah sebulan lah. Hari ini ana tampung air hujannya tuh malamnya. Nah, siangnya dia minum air hujan, malamnya mual-mual. Nah, itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala, luar biasa memang. Anda buktikan sendiri, dan ini bukan hoax. Nah, jadi Rasulullah tidak pernah mengikat janjinya ya. Rasulullah tidak pernah ikat janji karena Rasulullah jujur terhadap kalam-kalamnya, dipertanggungjawabkan semuanya. Ya coba aja niat, tapi kamu yakin aja. Dan kadar keyakinan orang ini berbeda-beda pula, ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang maksimal. Semoga kita di Majelis Bait Ahmad ini full totalitas, full maksimal yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada keraguan sedikit pun. Nah, itu tadi kalau bercampur dengan minyak ya, tinggal kamu pisahkan aja mana minyaknya, mana air. Yang kedua, berubah karena lumut atau tidak mengalir airnya, itu pun tidak mengubah kesucian air, maka boleh dipakai untuk bersuci ya. Nah, paham? Karena lumut, misal bak kamar mandi kamu berlumut sudah, ketika dikacau-kacau berserak lumutnya, nah itu boleh karena dia sifatnya alam. Karena sifatnya alami, bukan dibuat-buat ya, jadi boleh. Wa alla yataghayyar bin najasin walau taghayyuran yasiran wa in kana al-ma'
an-najasu ghairu ma'fuwin anhu. Hendaknya, harusnya air yang dipergunakan tidak berubah oleh najis walaupun perubahannya sedikit. Ulang. Wa alla yataghayyara bi najasin walau taghayyuran. Hendaknya air yang dipergunakan tidak berubah oleh najis walaupun perubahannya sedikit. Perhatikan ya. Kalau wa in kanal ma'u dunal kullataini, kalau air itu kurang dari 2 kula, hitungan 2 kulahnya ada mengatakan 217 liter, ada mengatakan 216 liter. Kalau baknya itu 60 kali 60, volumenya 60 cm kali 60 cm 60 cm. Ini ketetapan matematika para ulama kita lah. Matikan mic-nya dulu. Jadi ini masalah air ya. Maka ada tambahan syaratnya. Harusnya tidak terkena oleh najis yang tidak dimaafkan. Tapi tidak mengapa kalau terkena oleh najis yang bisa dimaafkan. Misalnya bangkai hewan yang tak berdarah. Apa hewan tak berdarah? Semut. Ya, semut. Semut. Nyamuk pun berdarah, tapi berdarah manusia. Itu termaafkan juga. Ya, termaafkan. Kutu juga ya. Kutu. Semut, kutu. Nah, itu. Akan jelaskan sedikit. Kalau tadi analoginya apa? Bak yang kecil tadi anak sebut, masuklah percikan, mohon maaf, kamu buang air kecil, masuk percikan, itu tidak suci lagi. Tapi kalau dia lebih dari 2 kula, masuklah bangkai cicak misalnya di tangki air kamu, di tangki air yang lebih dari 2 kula. Tangki air yang paling atas itu pasti lebih dari 2 kula, 216 liter kan, atau 217 liter. Hitungan volumenya juga lebih, 60 kali 60 kali 60 lebih. Masuk bangkai cicak di situ. Nah, perhatikan. Maka walaupun bangkai cicak masuk, tidak merubah daripada zat air tersebut, maka air tersebut tetap suci, mensucikan. Bisa dipakai untuk wudu. Bisa dipakai untuk berwudu. Bahkan ada yang lebih ini, dianalogikan guru kita ketika saya belajar, bangkai bangkai kucing atau bangkai sapi malah masuk ke dalam sumur cincin ya, sumur cincin, jadi bangkai dari situ, tapi air tersebut lebih daripada 2 kula. Air tersebut tetap sah untuk dipakai untuk berwudu kata beliau. Jadi itu supaya pemahamannya lebih tajam aja dan lebih yakin, nggak ada keraguan. Kalau air sudah lebih dari 2 kula maka tetap sah. Ibaratnya air sungai kata beliau, pun nggak air sungai lah, air danau ya, air kolam misalnya, kolam tapi betul-betul air yang dari mata air, ada bangkai di situ, bangkai hewan misalnya, tetap sah dipakai untuk berwudu karena lebih daripada 2 kula. Tetap sah dipakai untuk berwudu kalaupun ada bangkai yang masuk di dalamnya. Ini supaya kita tidak was-was, tidak perlu dalam nanti kita ini bau bangkai rasanya airnya bau apa, banyak bau air tanahnya memang bau bangkai. Oke. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya di Daurah Safinah. Daurah Safinah pernah, kemudian di kajian biasa pun sudah pernah. Hanya mengulang-ulang sedikit, ya, mengulang-ulang kaji aja yang sudah pernah kita bahas. Next. Walastu amila fi raf'il hadath au izalati najis. Airnya bukan air yang telah dipakai atau musta'mal untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Sudah kita jelaskan tadi ya, air yang dipakai untuk berwudu tidak dapat lagi untuk mensucikan. Man lam yajidil ma' au kana yadurruhul ma' tayammama ba'da dukhulil waqt. Siapa orang
menggunakan air dapat menimbulkan bahaya, misal yang kena penyakit kudis misalnya, atau panuan misalnya ya, misalnya jadi contoh, maka bertayamum saja. Nah, dengan syarat harus sudah masuk waktu sholat. Jadi tayamumnya pas masuk waktu sholat saja. Kalau dia terindikasi oleh dokter, misalnya dokter bilang dia nggak bisa kena air, kalau kena air kudisnya lama sehat, panunya lama sehat, bisa. Nah, maka bertayamum saja. Kapan tayamumnya? Dukhulil waqt, kalau masuk waktu sholat saja. Nah, wa zawalin najasa wa ma'rifatil qiblah biturabin khalisin tahurin lahu gubar. Dengan terlebih dahulu menghilangkan najis pada badan dan mengetahui arah kiblat. Nah, mengetahui arah kiblat juga bertayamum. Tayamum menggunakan tanah murni, turab, tidak bercampur tepung, tidak bercampur gula misal. Nah, murni tanah atau debu, suci ya, serta yang berdebu. Nah, jangan dicampur tepung. Apalagi yang kira-kira yang bisa sejenis itu, tepung lah yang biasanya diibaratkan ya. Oke. Nah, jadi syarat tayamum, kalau kita misalnya, mohon maaf ya, buang air besar, nggak cebok dulu. Nah, buang air kecil, belum cebok. Atau celana kita masih bekas percikan najis, maka tetap kita bersihkan dulu baru tayamum. Jangan pakaian atau celana dalam masih bernajis kita langsung tayamum, tidak. Tidak. Jadi sucikan dulu ya, baru bertayamum. Sunnahkan menghadap pada kiblat. Bil wajhil yadain yurattibuhuma bi darbatain bin niyah istibahah fardis salati ma'an naqli wa mashi awwalil wajh. Tutorial tayamum, yakni yang pertama menyapu muka atau menyapu wajah ya. Perhatikan ya, dan diulang-ulang sebenarnya. Ambil debunya dulu lah. Nih, salah ada debu. Ada nih, rasa debunya. Nah, diapakan dulu ya, jangan langsung dioles ke wajah. Nah, ambil. Nah, barulah. Sekedar menyapukan saja. Tangan dan kedua tangan tertib dengan 2 kali memindahkan debu. Ya, ini debu pertama untuk muka dan debu kedua untuk menyapu kedua tangan serta niat. Perhatikan, cukup sekali saja. Nah, cukup sekali saja, tidak perlu 3 kali. Sekali saja sudah. Berjulim kamu tidak bisa. Dan yang kedua untuk menyapu kedua tangan berbarengan niat ya, guna memperoleh kewenangan mengerjakan sholat fardu ketika memindahkannya dan menyapu permulaan wajahnya. Nah, itulah penjelasannya sedikit tadi ya, Anda jelaskan. Kita masuk sedikit ya. Nah, cepat aja nih ya, atau besok aja lah bab inilah. Next kita masuk bab yang penting insyaallah, bab hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Haram ya, bukan yang dimakruhkan, tapi hal-hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas sesuai dengan fikih Syafi'iyah khususnya insyaallah.
sebenarnya nih, karena ya belum ada istirahat. Malam juga lama tidur, tadi malam ya. Tidur lamanya bukan kenapa ada tamu, jadi kita muliakan tamu dulu. Nah, kita sambut dia datang ya, datangnya pun tengah-tengah malam. Nah, tengah-tengah malam pagi ya, jam 4 lewat udah bangun sampai subuh. Ada subuh ngajar, sekolah nggak ngajar sih, lagi lapor ya kan. Pulang sekolah lanjut touring aja ke sana. Touring nggak ada berhenti, touring jalan terus. Inilah baru mau ini nggak mau tidur nih sebenarnya, tapi masih ada tugas kan, tugas sana orang minta tolong parafrase skripsi. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfirullah. Kita sambung minggu depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papu Batu. Halo guys. Tuh, so asik ku. Oke, mana kamu jadi penjara? Aja bercanda. Nggak ada sisi banyak jawab nih, berarti. Agak ikannya. Darah lu. Makanya, kok dia keluar orang-orang ini, saya bilang. Aduh, Suaranya hakim nih, saya bilang. Makanya sih anu. nah, aduh. Udah. Nembau kado kameramu dulu. Coba ul. Bisa. Bisa kok. Tekan satu. Bisa. Dengar nih. Lagi. Terangan dia pakai kamera belakang, sumpah. Dari tutorial di Google. Itu paling atas tuh, dapat speaker tuh. Tahu enggak? Itu kek. No. No. Ya Allah. Gimana ini rating 2 ya berhenti. Itu aku. Bentar, lihat ini. Ngerti enggak Sadu ini bahasa itu? Wah. Wih, ngerti enggak? Aku angkat kepada ini. No. Jangan kamu gitu, Kim. Hah? Apa? Kalau dia ngerti. Agak ke. Gimana ini? Gimana? Kan. Saya di gambar dia. Alba dia. Aku. Pada gambaran Alba duluan. Aro. Tahu. Betul benar. Baru. Coba gambar karena gambar. Gambar. Oh, gambar. Kalau di dalam Ada kan? ada gambar. Halik komik CD no. Orang mana? Gambar. Barang kirimlan. Nembau. Wah, Nagun. lah gigi. Ndik tahu. Tarkul amali li ajrina. Ria. Mas dia Beramal
Karena manusia adalah syirik. Wala amalu li ajlin nas. Dan beramal karena manusia adalah syirik. Terus apa yang bilang itu? Wal ikhlasun yu'afiqallahu minhuma. Balok. Lihat apa? Balok. Lihat apa saya catat sumpah. No. No, No, ini catatan saya, lihat. Saya catatan saya lihat. Itu dia. itu udah langsung dari anunya bukunya. Mending sih dia yang catat. Nah, ini yang ini. Itu. Jangan apa yang itu saya aja punya. Ini. Aduh. Punya saya itu, Kim. Jangan catatin saya yang itu. Saya aja punya nih. Segini habis itu saya. Saya aja. Kalangin. Sedikit isi. Itu jangan. Tuh. Apa sih catat coba? Enggak, saya nyorot tapi emang saya nyatet. Ini. Aduh. Itu kita pemula. Lihat nih, enggaknya coba dong. Pelajaran apa nih ya? Lihat ini. Sapinatun Najah tuh nih. Kitab Sapina tuh nih. Itu dah deh. Ini buku penting. Siapa mau ini giveaway nih buku buatan saya ini. Isinya kata-kata semua. Gila wah. Soalnya Kim kalah gitu. Hah? Kalah itu soalnya bersam. Jelas soalnya bersam. Ilangin lang ngolok yaw. Ingat apa soalnya nih? Ini kata-katanya Nopal ini. Mana? Kata-kata Nopal. Mana dia kata-kata Nopal? Kita om. Cari ke. Ini peta nimbi kalau ini. Nih. Kata-kata Nopal. Lalu Muhammad Naufal Akbar. Baca. Kenapa kayak tulisan Jayat tulisanmu beli-belinya? Enggak, itu judulnya itu. Yang paling ada. Ada itu loh. Lihat aja dari anumu loh. Tapi bagus kok. Ngolok. Enggak ada aku kalau ini. Side solahan Kim. Tidak ada orang yang tersandung dengan batu yang besar. Jangan menyepelekan hal yang terlihat kecil. Kim. Kim saya mau kasih tahu nih. Nopal bilang gini bukan saya. Saya tidak butuh murid yang pintar, yang banyak hafalannya. Akan tetapi saya hanya butuh murid yang bisa menghargai perasaan orang lain. Nopal. Jongkat. Mereka lain ya. Ada. Apa cisim gambar? Orang saya tanda tangan apa sih? Bro minta dengan tanda tangan terbesar apa? Coba berani meh. Pemberian. Pak Sida Sida bikin aja bagus tulisan Sida aku ingat kalau ini. Udah semua lo nih. Tentu lah. Benar lah dengan kaligrafi aja kamu bagus. Ngolok, memang kita onas ke kaligrafi. Wah, kirim le grup Kim. Oleh piran grup B ke. Udah. Denginya. Nih,
bagus tuh. Ngolok. Tentu. Lihat saya panjang. No. Sudah ngolok menu aneh. Nggak tahu. Asing yang sekolah. Ngolok. Ya Allah. Aku udah keliling. Side deh. Bagus. Lengin. Side Kim nggak boleh kita merendah untuk meroket tuh. Tapi mereka tentu ya lengi. Aneh. Bagus tuh Kim. Ikan biasa kan rata-rata kan deh. Lamun kita tulisan meset kan lengi lagu. Lamun kita asli dengan solah orang kata. Aku mau kita asli itu lengi sekarang deh. Iya, yaudah. Aku baik lagi. Aduh, ini wani merendah untuk meroket nih. Aduh, pada doang nih. Kan udah bilang tadi. Wah, belum satu kuri. Udah. Halo Hafifah Dinda, halo. Ngerti ndak pongkat kene? Hai. Nih, Hafifah Dinda sama Nur. Dia tahu. Iyalah, kita dari Lombok, mending dia ngerti. Aisyah. Yuk, salam dari Praya. Duain. Praya. Keluar. Praya Tengah. Lah, keluar. Udah kira siapa ya keluar? Praya Tengah. Aduh, sugul. Duain Kim. Saya sugul. Kailan? Oh, Maka sugul. nggak tahu kan? Koneksi ini. Aneh. Solak padahal deh aneh. Aneh. Jeleknya. Nih. Apanya? Bagus tuh. Acah biar aneh. Sida ajar saya meh. Aku marah. tulisan kelengi. Dek tahu Kim. Sakit. Nah. Beda agak nih tuh. Iya. Halo. Wah, baru lagi nama dek. Nah, kalau tuh. Belum kan? Ayo siapa mau daftar ini pendaftaran ayo. Saya kasih langsung formulir yang daftar. Nanti diambilin ke dalam. Ini pendaftaran yang berkejadian. Siapa ini Gus Ivan? Tahu Gus Ivan? Itu. Tahu. Temennya Gus Azizan Udah, itu tahu. Nah itu dah. Amin turun. Saya suka nulis tapi nggak dia bagus tulisan saya. Kenapa ada Rahmanya anak? Kameliani ya? Kim Side yang kasih tahu itu ilmu. Masa saya suruh Side apa namanya itu? Saya suruh Side tanya di Bu Side tadi itu enggak Side mau mungkin. Tanya apa? Kamu bilang saya sembunyiin ilmu apa sembunyiin? Udah saya kasih tahu no. Itu ilmu itu kamu tidak mau kasih tahu saya apa itu? Udah saya kasih tahu kan, udah saya jelasin sedetail-detailnya. Oke. Mana saya tidak tahu tapi. Kan udah saya bilang tanya di ibumu. La afham. Bilang siapa namanya pagi.
Astagfirullahalazim. Mak, Pak. Saya dia. Wah, wah, oh. Ho. Oh, ho, ho. Oh, Kenapa he, banyak? Ya, anu, Oh, mate panggilan video, oke. panggilan video. Jangan anu no, cemburu. Ya anu nih, apa cemburu nih? Tentu. Siapa yang punya cemburu?